Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Agus. Masya Allah, Mas Agus. Khaifah haluk Mas. Apik. Mas, monggo. Mas, masuk. Mas Agus, piye kabare Mas? Alhamdulillah, apik Bang. Alhamdulillah. Keluarga sehat-sehat ya Mas? Jos. Suwe ngendi iki mau? Ya mesti kok omah ya tujane dene. Piye Mas? Piye ana apa Mas? Ya sing kepisan to Mas, sing kene yo karo jenengan yo silaturahmi ya ora. Sing nomor loro iki sing paling penting nomor loro paling penting. Iki kan wis Januari. Januari Februari iki wis arep poso. Arep poso. Januari, Februari, Maret poso. Kok ngelingke poso bareng. Iya bener poso, iya bener, tapi yo kita yo poso penting tapi yo sing iki mau penting sing bab tang lho. Kan wis wayahe to iki. Mosok yo arep poso ae terusan. Iki kahananku ki yo lagi kurang apik iki, Mas. Wah, kurang apik yo padha wae, Mas. Nggonku saya meneh. Ngene, Mas. Kurang apik kan. Iki Allah Subhanahu wa taala niku berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia mendapat kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, maka itu lebih baik buat kamu. Jika kamu mengetahui. Wah, berarti ki mundur neh ki, Bang. Ya nek sing apik ya disedekahke. Peh apa ya ana utang disedekahke sembrono iki mau lho, aku kan ngomong dalile iki mau lho. Al-Baqarah ayat 280 wis dijelaske. Lebih baik bagimu jika kamu tahu sedekahno. Aku yo iki yo lagi butuh iki. Masa sedekahke. Oh, lah ya iki mau ya ngono kuwi, sedekahkan itu lebih baik bagimu. Kowe pengen surga ora? Ya pengen, kamu pengen. Manut dalil. Manut dalil iki. Al-Baqarah ayat 280 tak eling. Ya ora disedekahke no, Bang. Sedekahke. Mundur wae, Bang. Luwih apik disedekahke. Mundur. Disedekahke. Mundur wae, Bang. Sedekahno. Wis ngene wae, mundur wae. Aku suwe-suwe ning kene kok malah minta sedekahke. Wis aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Badhe matur sekedap Mas Agus. Ya, napa, Pak? Kene, Pak. Aku ono perlu ya, Mas. Iya. Piye, Pak? Wah, isin aku jane. Alah, sapa wae ndak isin ngucah kene kok isin. Ngene Mas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, Nggih. Wallaha fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Lah terus
Nah niku Mas. Lho badhe nyuwun tulung ajeng ampel ato. Kula wonten perlu kebutuhan mendesak niki. Mas Agus pengen ditolong Allah toh? Oh iya, pengen lho ya. Makanya Mas Agus udah nulungi aku. Oh. Aku silang duit Mas. Duit. Aku lagi ono perlu iki. Iya. Duit ya berarti ya. Bang Salim ya pas berarti nek mungkin iki nggon duit tok ini. Ini piro? Oh, itu 5 juta. Mas. 5 juta? Kok akeh men aku pikir 100 200 ngono ya. Nah, 5 juta yo sabar sih. Nek pengen ditulung Allah yo nyili 5 juta. Oh, kudu 5 juta ya iki ya? Yo, nak separo no, ra iso separo no iso ora? aku nek separuh jenengan ditulung separuh ya, gelem ora. 5 juta ya iki ya? Yo, langsung tak omongke mau. Ya wis lah. Ben gandeng ya aku pengen ditulung Allah ya. Tak sili duit. No Mas. Tak coba ngisik. Ditunggu. Salah. Nah, iki ben gandeng aku ben ditulung Allah. Sidane tak sili Bang iki ben kabeh ketulung carane. Iki duite tak balik. Tak silihke. Alhamdulillah. Tur iki perang sasi lan balik iki. Setahun ya. Setahun suwe men sasi wae ya udah cuma setahun. Ya setengah tahun Mas. Sesasi. Jenengan ya asline ra pengen ditulung Allah. Oh iya iya pengen ya wis. Ya setengah tahun. Wis matur nuwun ya Mas. Nggih. Mugi-mugi segala urusan jenengan ditulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, amin. Berkah. Yo di manfaatke sing tenanan ora bindungi wong. Matur nuwun. Nggih. Kula nyuwun pamit. Oh nggih. Make utang kok sesuk. Gek wong ngopo iki? Apa meneh? Make utang kon nyesut jegake iki lho. Wong angel. Stop. Apa sih Kang? Golek-golekane wangel kaya welut. Nyarep lunga, malah dicegat. Priwe sih? Bayar sik. Bayar apa? Bayar apa lu utang kok bayar apa? Utang. Sike ora duwe duit dijaluk wingi ana ora dijaluk. Priwe sih? Aku sing duwe Minggir. utangi lho. Utangi kok malah galak. Minggir. Minggir, Mas. Sik Kang, sik. Piye? Arep minggi jenengan. Ki ning warung. Nyana perlu Kang karo jenengan kon. Perlu ya ning omah kono perlu. Nyong butuh duit 5 juta. 5 juta. Iya 5 juta. Halah jen tak 5 juta ya duwe terus ya. Aku iki minggo sejuta iki gelem. 5 juta Kang lah. Tak gelem sejuta tak sili. Nak ra gelem ya aku arep perlu ning warung ngarepan. Ya wis lah ora apa-apa, 1 juta bayar. Sejuta gelem iya, iki. Ora apa-apa lah. Pirang hasilan balik Setahun. Setahun. Alah, di sejuta kok ming setahun nih. Iya setahun. Sesasi. Aduh, Jan. Ya wis 6 bulan. Nak gelem sesasi tak sili, aku perlu ku isih banget iki. Ya wis lah. Sebulan ya, Bok. Sesasi lho balik. Ya, sebulan ya wis. Tak hitung ya. Bisa dihitung kok kakean PN. Lah ya wis, kita menang ya. Matur suwun ya, Kang. Matur suwun ya. Yes. Itu tahu ya, Pak. Galaan saya utangi. Sudah wegah ora diutangi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Datang 2 orang menghadap Nabi Daud alaihissalam. Mereka menyampaikan sengketa yang terjadi di antaranya. Lalu salah satu menyampaikan kepada Nabi Daud. Allah ceritakan kisah ini di surat Shad ayat yang ke-23. Apa yang mereka sampaikan? Dia mengatakan,
inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah, lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatu wahidah. Sesungguhnya ini adalah saudaraku, dia punya 99 kambing, sedangkan aku punya seekor kambing. Faqala akfilniha, lalu saudaraku ini mengatakan, akfilniha, sini yang satu saya rawat, biar penuh milikku jadi 100. Wa azzani fil khitab, dan dia lebih pintar dalam berargumen sehingga dia mengalahkanku ketika berargumen. Anda perhatikan kalimat terakhir, wa azzani fil khitab, dia mengalahkanku ketika berargumen. Terkadang ada sebagian orang, dia lebih pintar dalam menyampaikan argumen daripada lawan sengketanya. Akhirnya yang pintar menyampaikan argumen ini bisa mempengaruhi lawan sengketanya, atau dia menang ketika dia berargumen. Padahal sebenarnya dia sedang mengambil hak orang lain atau tidak memperhatikan hak orang lain. Karena itulah Islam mengingatkan agar masing-masing menjaga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hidup tidak sekali, ada kehidupan yang kedua. Bisa jadi Anda ketika mempengaruhi orang lain untuk mengambil harta dia dengan cara yang mubah, melalui utang misalnya, tapi ada maksud yang lain, yaitu dalam rangka untuk menghambat atau dalam rangka untuk lambat dalam mengembalikan, atau untuk menarik harta orang lain sebanyak-banyaknya dengan cara berdalil, bisa jadi Anda bisa lakukan. Menyampaikan dalil biar utangnya itu jadi dilunasi atau utangnya dibebaskan, atau menyampaikan dalil agar dia dikasih utang dan seterusnya. Yang memberi utang orangnya karena bodoh dalam masalah agama, dia mau saja bantu, tapi sebenarnya dalam proses ini bisa jadi ada unsur pembodohan. Jangan sampai itu terjadi. Karena Anda tahu dalil, seharusnya Anda juga memahami di samping itu ada dalil yang lain, di mana orang yang berutang diminta untuk hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini, jiwa seorang mukmin itu selalu terikat dengan utangnya, hatta yuqda anhu, sampai utang itu dilunasi. Dan yang penting untuk diperhatikan di sini adalah yang pintar dalil tadi. Tolong diingat, dalil yang dia gunakan itu seharusnya dalil yang berlaku bagi yang memberi utang, bukan dalil untuk senjata digunakan, bukan dalil yang bisa dijadikan sebagai senjata, bukan dalil yang bisa dijadikan sebagai senjata untuk mengambil utang. Nah, ini salah posisi. Sementara dalil yang berlaku bagi orang yang berutang itu kaitannya dengan perintah untuk hati-hati, jangan terlalu sering utang, kemudian bersikaplah sopan ketika utang dan seterusnya. Termasuk juga ada yang ketika utang lebih galak daripada yang memberi utang. Akhirnya yang memberi utang gak berani untuk nagih, karena yang berutang orangnya galak. Bisa jadi dia menang sekali lagi. Wa'azzani fil khitab, dia menang ketika berbicara, dia menang ketika dia merasa lebih pintar, lebih gagah, lebih kuat. Tapi ingat, hidup tidak sekali. Oleh karena itu kita minta kepada kaum muslimin, kita sarankan kepada kaum muslimin, ya, ada sebagian orang yang lebih pintar dalam berargumen, lebih pintar dalam menyampaikan alasan, atau dia lebih menang ketika bicara, tapi di saat yang sama dia mengambil hak orang lain dan dia malas dalam mengembalikan. Ingat, semua itu nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.